Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nailah, saya Misyana Nur Hayati Kisyairi dengan NIM 22058031. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola kalimat dasar. Pengertian pola kalimat dasar. Menurut Alwi 2010, mendefinisikan kalimat dasar sebagai kalimat yang terdiri atas satu klausa dan memiliki unsur kalimat yang lengkap dan berurutan, serta tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran. Selain itu, dijelaskan bahwa kalimat dasar adalah kalimat yang boleh mengalami perubahan, menurut Ghani 2012. Lebih lanjut, menurut Sugono 2009 menjelaskan bahwa kalimat dasar adalah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti. Menurut Alwi, terdapat 6 pola kalimat dasar. Yang pertama, kalimat dengan pola SP. Yang kedua, kalimat dengan pola SPO. Yang ketiga, kalimat dengan pola SPPL. Yang keempat, kalimat dengan pola SPCAT. Yang kelima, kalimat dengan SPOPL. Yang keenam, kalimat dengan pola SPOCAT. Yang pertama, kita akan membahas tentang kalimat dengan pola dasar SP. Kalimat dengan pola ini terdiri dari unsur subjek dan predikat saja. Kedua unsur ini dimasukkan sebagai bagian kalimat, maka tergolong sebagai kalimat dasar dengan pola SP. Contohnya seperti hujan turun, air mengalir, dan angin berhembus. Yang kedua yaitu kalimat dengan pola dasar SPO. Kalimat dengan pola dasar menggunakan 3 unsur ini, termasuk pola dasar kalimat jika tidak ada penambahan atau perubahan dari urutan masing-masing unsur kalimat tersebut. Pola kalimat ini terdiri dari unsur subjek, predikat, dan objek. Jenis kata pada masing-masing unsur terdiri dari kata frasa, nomina, atau verba. Contohnya seperti paman mengemudikan bos. Paman sebagai subjek, mengemudikan sebagai predikat, bos sebagai objek. Nenek menjahit baju. Nenek sebagai subjek, predikatnya menjahit, bajunya sebagai objek. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kalimat dengan pola SPPL. Kalimat dengan pola ini terdiri dari subjek, predikat, dan pelengkap. Ketiga pola ini dikatakan sebagai pola dasar jika tak ada perubahan urutan letak unsur. Contohnya seperti grup musik itu beranggotakan 5 orang. Grup musik itu sebagai subjek beranggotakan sebagai predikat, 5 orang sebagai pelengkap. Matanya bercucuran air mata. Matanya sebagai subjek, bercucuran sebagai predikat, air mata sebagai pelengkap. Yang keempat yaitu kalimat dengan pola SPCAT. Kalimat dengan pola ini terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Unsur dalam kalimat ini disusun secara beraturan sehingga membentuk satu kesatuan. Contohnya seperti anak-anak itu sedang bermain di tanah lapang. Anak-anak itu sebagai subjek, sedang main sebagai predikat, di tanah lapang sebagai keterangan. Para mahasiswa itu sedang berdiskusi di ruang kelas itu. Para mahasiswa sebagai subjek sedang berdiskusi sebagai predikat, di ruang kelas itu sebagai keterangan. Yang kelima yaitu kalimat dengan pola SPOPL. Kalimat dengan pola ini terdiri subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Semua unsur kalimat akan membentuk pola dasar kalimat jika disusun secara runtutan. Masing-masing unsur terdiri jenis kata yang berbeda tergantung penentuan kalimatnya. Contohnya seperti Pak Tommy membelikan anaknya sepeda baru. Pak Tommy sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, anaknya sebagai objek, sepeda baru sebagai pelengkap. Ibu menyuapi adik makanan bayi. Ibu sebagai subjek, menyuapi sebagai predikat, adik sebagai objek, makanan bayi sebagai pelengkap. Yang terakhir yaitu kalimat dengan pola SPOK. Unsur kalimat dalam pola ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keempat unsur ini saling melengkapi membentuk satu kalimat. Contohnya seperti ibu sedang memetik buah jambu di samping rumah. Ibu sebagai subjek sedang memetik sebagai predikat, buah jambu sebagai objek, di samping rumah sebagai keterangan. Paman membeli rumah baru bulan kemarin. Paman sebagai subjek, membeli sebagai predikat,
rumah baru sebagai objek, bulan kembali sebagai keterangan. Demikianlah itulah penyebaran tentang kalimat pola dasar kalimat. Saya Misyanda Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.